Pada akhir bulan puasa lalu, tepatnya 1 Mei, adalah peringatan Hari Buruh Sedunia. Namun ada yang menarik yang terjadi di Swedia. Aktivis Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF yang bermukim di Stockholm justru ikut melakukan pawai. Peserta aksi dari ASNLF didominasi oleh generasi muda Aceh yang lahir di luar negeri. Dan mereka berbaur dengan peserta aksi dari Eropa. Mereka ikut mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan bendera Aceh yang mereka klaim sebagai bendera Aceh Merdeka. Di samping itu juga terdapat bendera Papua dan Maluku Merdeka bersama bendera UNPO atau Unrepresented Nation and People Organization. Aksi mereka ikut bergabung bersama barisan simpatisan Partai Sosial Demokrat, yakni partai terbesar di Swedia. Berawal di Taman Humle Garden, kemudian berorasi sambil berjalan menuju kawasan Bantorget sekitar 3 km sambil mengusung poster. Aksi demonstrasi damai ini sudah berlangsung setiap tahun, sehingga menjadi tradisi hingga berganti generasi bagi warga Aceh yang lahir dan besar di Skandinavia tersebut. Pawai berlangsung tertib dan juga dikawal oleh pihak kepolisian lokal dan aktivis Partai Sosial Demokrat. Salah seorang aktivis senior Komite Papua Barat Merdeka di Swedia, Henrik Amahorseja, yang juga ikut dalam barisan warga Aceh, sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan penentuan nasib sendiri terhadap masa depan Aceh. Hendrik menyatakan bahwa meski di bulan puasa, warga Aceh di luar negeri harus tetap aktif, karena perjuangan rakyat Aceh belum selesai dalam menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, dirinya juga mengkhawatirkan eskalasi konflik yang tinggi di Papua. Rakyat Aceh mempunyai hak menentukan nasib sendiri, dan hingga kini belum selesai perjuangan Aceh. Maka harus terus diangkat persoalan Aceh. Meskipun bulan puasa soal lain, perjuangan harus jalan terus. Mesti merdeka, kompromis hanya untuk merdeka. Dan bersama rakyat Papua, rakyat Maluku juga harus merdeka. Ya memang bersama banyak tentara dikirim ke sana dan hak orang Papua dipertiadakan. Dari Stockholm, Swedia, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV.